Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Haidonisa dari kelas Kimia Eksekutif 2022 dengan nomor induk mahasiswa 225007513. Di sini saya akan membahas tentang hukum termodinamika 2 menurut para ahli. William Thomson Kelvin dan Max Planck atau lebih familiar dengan sebutan Kelvin-Planck telah merumuskan satu rumusan yang merupakan manifestasi dari hukum termodinamika kedua yang berlaku pada heat engine. Rumusan tersebut berbunyi, sebuah mesin yang bekerja dalam sebuah siklus tidaklah mungkin menerima panas dari sebuah reservoir thermal lalu mengubah seluruh panas tersebut menjadi kerja. Nah, pernyataan Kelvin Planck yang lainnya yaitu tidak ada proses yang bisa berlangsung yang hasilnya tidak lain hanyalah penyerapan kalor dari suatu tandon dan mengkonversikan kalor ini menjadi kerja. Nah, mereka menegaskan bahwa tidak mungkin sebuah heat engine ini bisa memiliki efisiensi 100%. Lalu sebenarnya hukum kedua termodinamika ini berpusat pada masalah entropi. Hukum kedua termodinamika juga biasanya dinyatakan bahwa entropi dapat diciptakan tetapi tidak dapat dimusnahkan. Artinya, entropi yang ada pada setiap proses tidak berubah dan bisa pula naik, namun tidak berkurang. Lalu, yang kedua yaitu hukum termodinamika menurut Rudolf Clausius. Rudolf Clausius menyatakan bahwa pada sistem terisolasi tidak mungkin ada proses di mana kalor mengalir dari temperatur rendah ke temperatur tinggi, melainkan panas itu akan mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Lalu, untuk menjelaskan proses termodinamika yang terjadi hanya pada satu arah atau proses irreversible, karena hukum kedua termodinamika menjelaskan proses apa saja yang bisa terjadi di alam semesta dan proses apa saja yang tidak bisa terjadi di alam semesta ini. Nah, yang ketiga ada hukum termodinamika 2 menurut Carnot. Sebenarnya, apakah Carnot memformulasikan hukum kedua dari termodinamika tersebut? Nah, Carnot belum memformulasikan hukum kedua termodinamika, tetapi konsep yang dia berikan itu merupakan cikal bakal dari keberadaan hukum kedua termodinamika. Nah, konsep tersebut diimplementasikan oleh Carnot dalam sebuah karya, contohnya yaitu sebuah mesin kalor yang paling ideal, yaitu mesin Carnot. Dalam satu siklus mesin Carnot terdiri dari 4 proses. Dalam satu siklus Carnot terdiri dari 4 proses, yaitu pemuaian, pemampatan secara adiabatik, lalu ketiga, keempat, pemuaian, serta pemampatan secara isotermis. Nah, prinsip sederhana dari mesin kalor tersebut adalah menyerap energi kalor dari suhu tinggi yang kemudian sebagian energinya digunakan untuk menjadi usaha dan sisanya dibuang ke reservoir yang suhunya rendah dalam bentuk kalor. Untuk lebih mempermudah, ada contoh soal seperti berikut. Suatu hari dengan panas udara sebesar 30 derajat Celcius, ada sumur air dengan suhu 100 derajat Celcius. Suatu mesin termodinamik bekerja antara dua reservoir tersebut dan digunakan untuk menaikkan air. Bila sejumlah 50 kg air dinaikkan setinggi 40 meter, berapa kalor yang masuk ke dalam sumur dan tentukan efisiensi termiknya. Diketahui G sama dengan 9,8. Nah, kita sudah mengetahui. Yang diketahui yang pertama yaitu ada reservoir suhu rendah. Reservoir suhu rendah di sini yaitu 30 derajat Celcius. 30 derajat Celcius. Lalu ada reservoir dengan suhu tinggi yaitu 100 derajat Celcius. Sedangkan kerja yang dilakukan sistemnya yaitu menggunakan rumus M dikali G dikali dalam kurung H2 dikurang H1, yang mana yaitu 50 dikali 9,8 dikali 40 sama dengan
19.600 Joule. Jadi, W atau kerja yang dilakukan oleh sistemnya yaitu sebanyak 19.600 Joule. Yang ditanyakan yaitu berapa kalori yang masuk ke dalam sumur dan tentukan efisiensi termiknya atau jumlah kalori yang diserapnya. Nah, yang pertama kita akan menjawab berapa kalori yang masuk ke dalam sumur tersebut, yaitu dengan rumus N sama dengan 1 dikurang T1 atau 1 dikurang dengan rumus 1 dikurang reservoir pada suhu rendah dibagi reservoir pada suhu tinggi dikali 100%. Reservoir di sini dinyatakan dengan derajat Celcius. Mari kita ubah ke Kelvin. Nah, di sini kita akan konversikan dulu ke satuan Kelvin, yaitu 1 dikurang 37 ditambah 273 dibagi 100 ditambah 273 dikali 100%. 1 dikurang 310 dibagi 373 dikali 100 sama dengan 1 dikurang 0,83 dikali 100% sama dengan 17%. Jadi kalori yang masuk ke dalam sumur tersebut sebanyak 17%. Lalu yang kedua kita akan menentukan efisiensi termiknya. Efisiensi termik dinyatakan dengan rumus N sama dengan W dibagi Q2. Dengan N yang sudah diketahui yaitu 17%. W-nya yaitu 19.600 Joule. Jadi 17 sama dengan 19.600 dibagi Q2. Q2 sama dengan 19.600 dibagi 17, yaitu menghasilkan 1.152,94 Joule. Berarti efisiensi termik yang dihasilkan yaitu 1.152,94 Joule. Dan ini ada daftar pustaka sebagai acuan atau referensi saya untuk membuat pemaparan tentang termodinamika 2 menurut para ahli. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam proses tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.